Betul, Al-Quran itu menggunakan kalimat tidak, kalimat jangan. Tapi itu dalam hal-hal konteks yang prinsipil. Tapi lembut itu harga mati. Ini mesti ya tegas itu harus. Ya, tegas tidak kasar kan gitu kan. Lembut tidak lembek. Mama, istri soleh nggak boleh banyak ngomong. Karena terlalu banyak dibatasi padahal tidak melanggar syar'i. Jadi setiap kita tuh punya komposisi ketegasan yang berbeda. Tapi satu hal bahwa itu terus ada. Ya karena kalau tanpa ketegasan itu nggak akan kita menghasilkan anak yang mandiri, tanggung jawab, dewasa, nggak mungkin. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang tidak jauh-jauh di dunia parenting, dunia parenting ayah, yaitu tentang antara manja dan keras dalam mendidik anak. Masya Allah, bayangin itu sebutannya seperti itu. Karena kita suka kebingungan ya antara dilembutin atau dikerasi gitu gimana. Kita tuh para orang tua tuh sekarang tuh dilematis ya antara mendidik anak dengan lembut dan mendidik anak dengan keras. Apalagi arus sosial media. Ada yang dilakukan standar TikTok cenah. Cok itu kieu kumaha. Ya luluyan kumaha teu sabar, dikerasan takut memberontak. Ini apa secara tuntunan Rasulullah, cara parenting Islami tuh yang baik itu seperti apa sih? Kan langsung kebarakkeun. Tapi barak itu sih karakter. Apa tuh? Bangun karakter. Jadi satu, kelembutan itu adalah harga mati. Ya, bahkan ketika menghukumi satu hukum pidana pun mesti lembut. Rasulullah itu pernah menghukumi orang yang berzina, dirajam kan. Tapi ada sahabat yang berlebihan sambil mencela. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkannya. Bahkan kelembutan itu satu di antara ciri Allah itu menurunkan kebaikan kepada satu keluarga. Jadi ada sebuah keterangan dari Imam At-Tabrani, "Idza aradallahu yahri baitul khairan adkhala alaihim rizqa." Jadi jika Allah itu menghendaki satu kebaikan dalam keluarga, Allah itu nurunkan kelembutan di antara anggota keluarga itu sih. Jadi salah satu indikator satu keluarga itu diberikan kebaikan oleh Allah, bukan dilapangkan rumahnya atau dimewahkan kendaraan atau diberikan ragam kemampuan duniawi lainnya, tapi ternyata salah satu indikatornya itu adalah dihadirkan kelembutan di antara anggota keluarga itu. Makanya lembut itu harga mati menurut saya. Ya cuman di kita pemahamannya lembutnya lembek. Nah ini masalahnya. Sesungguhnya kelembutan itu ada pada sesuatu itu akan menghiasinya. Jadi ini sesuatu nih ada kelembutan itu akan menghiasinya. Yang dicabut dari sesuatu ya akan mengotorinya. Sesuatu ini mau baik mau buruk. Jadi kalau kebaikan ada lembut itu menghiasi. Tapi keburukan ada lembut jadi lebih indah. Kebaikan gak ada lembut jadi tercemari. Ya ngerti gak? Jadi ini masalah menurut saya ini salah satu hal yang prinsipil. Ya, walaupun nanti kalau bicara kelembutan bukan hanya attitude, tapi bicara juga perasaan. Bicara dimensi emosi. Karena lembut itu bukan hanya tentang memaksakan diri supaya lembut gitu ya. Apalagi tangannya lembut enggak. Ya, tapi lembut itu tentang kondisi emosi. Satu hal yang ini mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi poin penting buat kita. Karena kita harus bicara why-nya dulu. Kalau bicara langsung harus lembut ke anak, ke how to-nya itu susah. Kita bicara jauh, kalau sudah dapat why-nya biasanya kita punya alasan kuat kayak auzubillahi minasyaitonirrajim wa bima rahmati minallahi lintalahum walaupun tafaddalu ghalidul qalbi lan faddu min haulik gitu kan ya. Jadi kata Allah itu Allah firmankan, maka disebabkan dengan rahmat Allah lah kamu kepada Nabi Muhammad ya kamu bersikap lemah lembut, bersikap lembut ya. Cuman di kita mah lembutnya jadi lemah lembut istilahnya gitu ya. Karena kesannya itu kalau lembut itu lemah, padahal enggak gitu ya. Ya arifku itu bukan lemah lembut tapi memang lembut. Walaupun tatfadzun ghalidul qalbi dan faddu min hawli. Ya, kalaulah kamu bersikap keras dan kasar, itu tentu mereka akan berpaling darimu, jauh darimu gitu ya. Nah, ini kan Allah bilang fabima rahmatin, maka disebabkan dengan rahmat Allah. Jadi kelembutan itu kaitannya dengan rahmat Allah gitu. Jadi kalau kita dengar di antara 4 khulafaur rasyidin nih, siapa yang terkesan tidak lembut? Wah, kan gitu kan. Kesana kan kasar itu ya. Tapi justru ketika Umar itu kemudian mendapatkan iman, mendapatkan hidayah kan, sampai menjadi pemimpin yang luar biasa. Kelembutannya kan melebihi daripada tanda kutip perempuan gitu ya. Maksudnya ketika ada rakyat yang kemudian nggak makan,
mendengar langsung kan Umar sendiri yang langsung mengerjakan menuntaskannya. Itu kalau tanpa kelembutan empati nggak bisa itu. Makanya itu poin yang pertama. Jadi kalau tadi Kang Adit pertanyaannya adalah kita harus lembut karena kita harus kasar gitu ya. Ya lembut itu harga mati. Permasalahannya Anda nanti mau tegas ke anak atau mau memberikan pilihan ke anak itu step selanjutnya. Tapi lembut itu harga mati. Ini mesti jadi pokok di dalam pendidikannya gitu ya. Jadi lembut bukan berarti lembek, lain elehan gitu ya. Lembut bukan berarti agak berani ya, tapi memang lahir daripada hati gitu ya. Ya jadi kan di diktat tuh ada banyak tuh mas standarnya yang satu bilang harus lembut, nggak boleh marahin. Bahkan ada emang jangan bilang jangan. Ya mahal aja jangan. Jadi itulah kalau saya melihat ya keterbatasan konten ya. Jadi saya tidak berani juga menyalahkan tentang konten-konten itu. Karena kan jadi begini, kan konten sederhana gitu ya. Pendek gitu ya. Dan kan nggak mungkin menerangkan panjang kali lebar A kali Z, A sampai Z gitu ya. Ya saya memahami itu gitu ya. Makanya bukan salah yang konten sebetulnya. Salah Anda aja yang nontonnya nggak belajar. Menyalahkan media sosial lah. Padahal ya salah Anda aja nggak belajar gitu. Kalau Anda belajar kan ya gitu. Nah, ini kan ini media banyak hoax ya. Ya kalau pikiran kita nggak kosong ya punya ilmunya pasti nggak akan termakan hoax karena termakan hoax ya. Jadi sama ketika banyak konten-konten parenting saya tidak bisa kemudian menyalahkan satu konten. Ada lagi konten yang sebaliknya malah, betul nggak? Konten yang saya temukan tegas ke anak, keras ke anak dulu ya. Sampai si ayahnya itu saya lihat memperlihatkan hukuman ke anak gitu ya. Ada tuh anaknya baru 7 atau 8 tahun lah ya gitu ya. Dihukumi anaknya itu atau ditegasin sama anaknya. Saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa itu adalah satu hal yang keliru ya. Karena pada waktu tertentu ya tegas itu harus gitu. Ya tegas itu harus, ya tegas tidak kasar kan gitu kan, lembut tidak lembek gitu ya. Jadi ketegasan itu harus, cuman ya ketegasan itu tidak dibentuk dengan kekakuan, tidak dibentuk dengan otoriter, dibentuk sepihak gitu ya. Tegas itu, jadi tegas itu harus, tapi kapan? Ya sehingga orang main layangan lah ya, kayak kita main layangan tarik ulur aja. Tarik ada kalanya ditarik, ada kalanya diulur gitu ya. Ya kayak begitu. Jadi dua-duanya harus ada menurut saya. Dua-duanya harus ada, lembut harus ada, tegas harus ada itu. Nah, cuman kalau misalkan kayak tadi jangan pakai kita boleh menggunakan kalimat jangan atau tidak ya. Itu kan konsep gentle parenting ya. Jadi mengajarkan bahwa nggak boleh nanti anak itu nggak bisa berkembang. Kalau saya melihat konteksnya apa? Karena ada sisi ekstrim, ya di Al-Quran juga kan ada kalimat jangan gitu ya. Ada sisi lain, ya ini akan menghilangkan perkembangan anak misalkan gitu. Namun cekolot mah si negara tengah. Do you know si negara tengah? Jadi si negara tengah itu moderator. Ya betul Al-Quran itu menggunakan kalimat tidak, kalimat jangan. Tapi itu dalam hal-hal konteks yang prinsipil. Ya, itu biasanya Allah itu menggunakan kalimat jangan itu dalam hal yang memang batas akhir gitu. Ya, atau sesuatu yang memudaratkan manusia. Ya, bukan hal yang sifatnya teknis, bukan. Ya, jadi malah Rasulullah SAW itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasul itu milih ada dua perkara yang dipilih oleh Rasul akan memilih yang paling ringan, malam yakun isman, selama tidak dosa. Nah, saya melihat asbabul mucunhul gitu ya. Asbabnya kenapa ini muncul kalimat jangan itu? Karena melihat banyak fenomena orang tua yang membatasi aktivitas anak. Ini yang terlalu kaku, yang sebenarnya itu nggak prinsipil gitu. Jadi contoh anak lari-lari, terus orang tua dengan atas nama kasih sayangnya jangan lari. Padahal itu kan menolak fitrah lari itu. Jangan naik kan. Terus lamun kolot dah butuh naik, ya budak tuh bisa naik, wanyalakan budak dah, aku kolot teh temenang naik kan gitu kan ya. Nah itu kan mesti kita dudukan perkaranya. Nah, kalau saya selama itu saya sepakat dengan menghindari kalimat jangan pada sesuatu hal yang nggak prinsipil sebetulnya. Ya karena akan membatasi ya kreativitas anak dan itu fitrah. Jadi kalau dalam konsep Islam itu ada huriyatul iradah. Huriyatul iradah ini prinsip loh, hak syar'i anak, hak syar'i manusia. Maksudnya sebelum kita ada kewajiban syar'i, kita ada hak syar'i. Ada kebebasan.
Dan itu prinsip Islam, huriyatul irodah. Ya makanya kenapa yang fardu ain itu jauh lebih sedikit daripada yang sunat, daripada yang fardu kifayah. Kenapa? Karena kita punya huriyatul irodah. Ngerti nggak? Huriyatul irodah itu kebebasan berpikir. Dan itu terus dirawat oleh kita itu. Ya maka kalau saya boleh sarankan, hal-hal yang nggak terlalu prinsipil, apalagi itu teh hanya apa ya, terus namanya keinginan orang tua doang, ya saya sebisa mungkin hindari kalimat larangan gitu. Budak lompatan, ini macam tolerir. Walaupun ini nggak terlalu prinsipil ya dalam pendidikan ya, gitu ya. Kayak lamun lobating jangan buat jadi bodoh, nggak juga gitu ya. Cuman kan kita berikhtiar bagaimana merawat kreativitas anak kan gitu kan ya. Ikhtiarnya apa? Tidak dibatasi. Selama tidak membahayakan dirinya, selama tidak membahayakan orang lain. Nah kolot bet nyarek budak lompatan, cieun labu. Berarti no bicarek teh lompatan anak. Tapi labuhna kan gitu sebetulnya mah. Jadi yang kita hindari itu hal yang membahayakannya. Saya itu kalau di madrasah, satu madrasah atau satu lembaga misalkan ada anak-anak sholat, ya boleh kalian ngobrol, nggak boleh. Siapa bilang? Saya bilang kalian boleh ngobrol, kalian boleh lari-larian. Ngaharulang kan budak teh. Boleh apa? Boleh. Nanti selesai sholat di luar. Karena itu harus dirawat. Ya, dan itu tuh ngaruh banget gitu maksudnya tuh gitu kepada daya kreativitas. Kenapa kita menggunakan kalimat sesuatu yang tidak, apalagi mohon maaf ya, atas nama keinginan orang tua, atas nama syariat, kadang-kala kita melarang kreativitas budak kan gitu kan. Seperti definisi soleh lah, solehah ke ibu-ibu. Ya ini kan bapak-bapak banyak jangan mengatasnamakan solehah gitu ya, tapi untuk memendam atau membatasi ekspresi verbal ibu-ibu. Mama, istri solehah nggak boleh banyak ngomong. Di mana dalilnya? Istri solehah itu lo bajajan. Cing. Ya ini mah kan papa-papa yang di luar. Kalau di sini kan udah pada tobat lah insyaallah. Gimana dalilnya? Kan karena keinginan kita, istri itu aja ulah banyak ngomong dan kita nggak mau terganggu. Bukan kita, sebagai suami nggak mau terganggu gitu kan dengan banyak ngomongnya istri. Kalau ditanya keingin banyak ngomongnya maksiat nggak? Enggak. Banyak ngomongnya apakah mengganggu sesuatu yang fardu? Enggak juga kan gitu kan ya. Karena kita kesal kemudian kita menggunakan dalil-dalil syar'i seolah-olah itu adalah sesuatu yang nggak boleh. Jadi kalau menurut saya kalimat jangan itu ya mesti didudukan lah. Walaupun sebetulnya bukan masalah prinsipil ya. Ini mungkin boleh saja. Aduh saya merasa berdosa nih karena terus pakai kalimat jangannya nggak apa-apa juga. Cuman kan kita berikhtiar punya tanggung jawab bagaimana merawat si akal anaknya tetap tumbuh gitu. Itu mulai dari rumah gitu. Ya. Ya akhirnya apa? Kreativitas nggak ada gitu kan ya. Kemudian critical thinking nggak ada ya. Kenapa? Karena terlalu banyak dibatasi padahal tidak melanggar syar'i. Hanya gara-gara tanda kutip orang tuanya mungkariwuhan. Ya tidak mau terganggu, tidak mau tidak mau terdistrak gitu kan ya. Yang cicing gitu kan. Nah, kecuali hal-hal yang pokok ya ada ya sebagaimana dalam Al-Qur'an kan ya bunayya la tusyrik billah kan itu hal yang prinsipil kan. Wahai anakku kan kata Luqman jangan berbuat musyrik, kata jangan berbuat syirik ya, jangan jadi orang musyrik, tidak boleh berbuat syirik. Nah, itu kan prinsipil gitu kan ya. Itu. Gitu deh. Ya Bang, menarik ya, berarti memang mendidik anak tuh challenging ya. Tidak semudah kita ikutan kelasnya Abah kemudian pulang langsung ya aku jadi enggak memang semudah itu, ikut kelas saya semudah itu. Makanya ya di kelas saya ajarkan itu gitu maksudnya deh bahwa konsep moderat, konsep tegas. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut parkour, parenting syukur, ada di rambu yang kelima itu konsekuensi. Harus konsekuensi itu gak bisa kalau nggak tegas. Dan kita itu kalau nggak tegas gak bisa nggak disiplin anak. Nggak bisa, nggak mungkin kita menjadikan anak itu siap dewasa kalau nggak tegas. Tegas itu harus ada. Ya dan ya malu anak karena pertama hidupnya jauh lebih lama kita daripada anak kita. Artinya bahwa keinginan mereka, harapan mereka ya jelas dengan keterbatasan hidup mereka gitu. Jadi kalau kita nggak ada tegas nggak bisa. Cuman sampai sana ada tahapan.
Nah begitu, nggak ujuk-ujuk ojol-ojol tegas gitu, enggak. Tingkatan ketegasan teh setiap kita teh punya beda-beda lah ya. Beda-beda lah. Mungkin ada orang yang awalnya tegasnya lebih mudah gitu, tegas gitu ya. Struggle-nya di lembut, bawaan. Ya, karena setiap potong itu beda. Ada orang yang lembutnya itu lebih mudah, tapi struggle-nya tegas. Ada bapak-bapak juga yang kadang-kala, untuk memberikan ketegasan ke anaknya butuh effort gitu, butuh mujahadah gitu. Tapi ibunya gitu ya, tegas ke anaknya lebih mudah. Jangan kan ke anak, ke kita aja tegak. Jadi setiap kita tuh punya komposisi ketegasan yang berbeda. Tapi satu hal bahwa itu terus ada. Apa yang kita lakukan semampu yang kita bisa aja. Yang penting mah orang gaduk sih kita punya prinsip tegas itu penting. Ya untuk mendewasakan anak, bukan untuk kita gitu. Ya karena kalau tanpa ketegasan itu nggak akan kita menghasilkan anak yang mandiri, tanggung jawab, dewasa, nggak mungkin. Berat itu. Ya bahkan berapa banyak anak yang sudah dewasa bermasalah bukan gara-gara kurang cinta, tapi kurang tegas gitu ya. Anak jadi gak dewasa kurang tegas itu disebut anaknya bermasalah. Ya ternyata berawal dari orang tua yang abai dengan ketegasan ketika proses mendidik anak sebelum dewasa. Ya terus ketika anak dewasa anak dewasa tiba masa dewasa, kita menginginkan anak itu tiba-tiba dewasa gitu ya, tanpa proses ketegasan, nggak, itu berat. Ya menurut saya itu berat. Ya makanya kenapa ketegasan itu penting. Tetapi tadi ya yang jauh lebih penting adalah niatnya. Ya niat kita tuh memberikan ketegasan itu apa gitu ya. Walaupun tadi setiap kita struggle di medannya masing-masing ya. Mungkin Kang Adit berlatih untuk lebih tegas, saya kadang berlatih untuk lebih lembut gitu ya. Yang penting lembut dan tegas itu penting dua-duanya. Penting dua-duanya. Dua-duanya penting. Jadi dua hal itu bukan harus dipisahkan, Bukan harus dipisahkan. ataupun harus aku mah madhab ini, aku madhab itu Enggak. ya. Tapi memang dua-duanya harus ada di dalam proses mendidik anak. Betul. Insya Allah. Dan yang jauh lebih penting adalah Niat. ya. Ya Abah, kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Ya, sampai jumpa di podcast Paparimba berikutnya. Salam Paparazi, podcast Paparazi, Paparimba podcast asyik dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.